Baik, apa kabar sahabat Suara Sidoarjo? Berjumpa kembali dalam segmen Bincang Sidoarjo. Dan pada kesempatan hari ini di channel YouTube Suara Sidoarjo Channel kita kedatangan tamu dan kita akan membahas profesi mereka. Karena kebetulan di tengah pandemi COVID-19 ini profesi mereka juga mengalami, ya bisa dikatakan biasanya gini, akhirnya jadi gini gitu ya. Nanti lebih jauh dengan mereka berdua, dan kalau mungkin di antara Anda ada yang minat gitu dengan profesi mereka, dan ini bisa menjadikan sebuah peluang usaha atau mungkin sampingan, nanti coba akan kami tanya-tanya atau saya tanya-tanya tentang aktivitas dan profesi mereka. Apakah itu? Jangan kemana-mana. Baik sahabat Suara Sidoarjo, di segmen Bincang Sidoarjo kali ini kita akan membahas tentang profesi MC manten Jawa. Ternyata profesi ini memang bisa dikatakan menjanjikan, apalagi ketika banyak acara hajatan, undangan begitu ya. Dan profesi ini menjadi sebuah profesi atau bisa dikatakan sosok yang mengatur jalannya pernikahan yang menggunakan adat atau budaya Jawa. Tanpa berpanjang lebar lagi, di studio sudah ada dua narasumber yang boleh dibilang jam terbangnya luar biasa ketika mereka melakukan MC pada saat pernikahan adat Jawa. Kadang-kadang juga beliau berdua ini juga berkolaborasi. Nah, kita perkenalkan satu persatu. Narasumber kita adalah ada Pak Brahma Iswara. Kemudian di samping Pak Brahma Iswara ada Mbak Tari Ramadhani. Assalamualaikum. Dua narasumber tersebut adalah Pak Brahma Iswara, MC manten Jawa yang namanya juga sudah cukup terkenal di Sidoarjo. Lalu juga ada Mbak Tari Ramadhani, MC manten Jawa wanita yang juga namanya sudah cukup famous di wilayah Sidoarjo. Nah, di awal ini saya coba akan bertanya ke Pak Brahma Iswara. Pak Brahma, apa kabar? Terima kasih sudah datang ke studio Suara Sidoarjo Channel. Alhamdulillah baik-baik saja. Semua itu ya karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan pengayuman pada kita semuanya. Sangat senang sekali bisa ketemu dengan penjenengan. Mudah-mudahan apa yang nanti penjenengan harapkan, kami bisa membantu apa kira-kira yang perlu kita sampaikan. Baik, luar biasa. Meskipun usianya baru balita, tapi semangatnya luar biasa. Baik, Pak Bram, bisa disampaikan Pak Bram ini berprofesi sebagai MC manten Jawa. Ngomong-ngomong, kalau MC kalau di istilahnya orang itu benar MC atau apa? Kalau yang adat pengantin itu? Begini, Mas Panji, ya memang kalau dalam dunia entertain ya, itu biasanya orang memakai nama memanggil dengan MC. MC karena Mr. of Ceremony. Okay. Itu adalah seseorang yang bertugas untuk mengatur atau kalau dalam pasukan sebagai komandan untuk menata jalannya, lajunya barisan itu. Iya, namanya memang MC kalau di ketika sudah di lapangan, dalam arti kata Pranoto Acoro atau Nah, MC? Begini, kalau MC itu apa ya istilahnya sebutan lebih familiar mungkin. Familiar ya. Tapi sebetulnya kalau kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi apa yang dilakukan itu lebih pantas sebagai Panoto Adicoro ya atau Pambiworo. Panoto Adicoro atau Panoto Pambiworo. Itu yang menata prosesi perjalanan pada acara itu. Pambiworo adalah seseorang yang mempunyai tugas untuk menyampaikan.
Oh ya, itu tugasnya meskipun namanya berbeda tugasnya sama kan Pak Pram? Sama. Oke, Ya, baik. hanya biasa itu kalau orang memakai, oh Pambiworo nih pun sinten, menika mangke. Oh Pranoto Adicara nih pun sinten, menika mangke. Ada lagi kalau orang yang terbiasa, mangke MC ini pun sinten. Nah, itu bisa juga, cuma itu sudah kaprah. Ya. Ya, kalau MC itu sudah kaprah di tengah-tengah masyarakat, tidak Jawa, tidak Indonesia, tidak orang luar negeri, itu memang kebanyakan MC. Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Bram, kalau istilah di asing itu MC atau familiar di masyarakat, tapi kalau untuk biasanya adat atau manten Jawa itu namanya Pambiworo atau Panoto Adicara. Ngomong-ngomong Pak Bram, sebagai Pambiworo atau Panoto Adicara ini sudah berapa tahun Pak Bram? Kalau dibilang tahun mungkin bukan hanya tahunan puluhan. Luar biasa, puluhan tahun. Saya berprofesi sebagai MC Jawa itu saya awali mulai tahun 85. 85, jadi kurang lebih 1985. ya 35 tahun yang lalu kalau nggak Waktu salah. itu masih usia 33. 33 tahun. Karena apa? Ya melihat masyarakat Sidoarjo khususnya begitu tertarik dengan acara manten Jawa yang tradisional. Betul. Baik, otomatis ketika mengawali di usia 33 tahun, bekal apa sih yang dimiliki oleh Pak Brama? Apakah hanya sekedar pinter ngomong bahasa Jawa halus, kalau istilahnya itu kromo enggil, atau waktu itu apa yang perlu dimiliki skill sebagai seorang Pambiworo atau Panoto? Gini, Mas Adicara? Panji, ya secara terus terang saja, memang itu apa ya istilahnya itu basic saya, dasar saya itu memang dari kecil. Dari memang ya mohon maaf, saya kelahiran dari Solo Keratonan. Jadi modal saya memang sudah ada dari guru pentas, sesepuh, dan lingkungan. Jadi apa yang dilihat, apa yang disaksikan saat kecil itu istilahnya juga mempengaruhi, Ya, sudah. terserap dan juga mempengaruhi terhadap passion di kemudian hari. Begini Mas Panji, awal mulanya justru saya bukan sebagai MC, tapi sebagai dekorator. Oh, dekorator pernikahan. Ya, karena apa? Dekorator itu mesti selalu memperhatikan bagaimana MC itu ya Pambiworo, Pranoto Adicara itu dalam disitulah saya tertarik. Awal-awalnya justru saya sebagai sebagai MC orkes Melayu. Sebagai MC orkes Melayu zamannya dulu di Sidoarjo itu New Erlangga, ya, juga Pujangga, juga satunya Mayora. Ya. Juga bersama Inul Daratista waktu dulu bersama Uhud Paramita. Baik. Jadi kalau sekarang Moneta, New Palapa, ya. Kalau dulu, tapi orkesnya masih eksis ya sekarang ini. Ya. Alhamdulillah sudah tidak ada. Yang satu yang bersama saya dulu. Nah disitulah Mas Panji sehingga apa jauh. Setelah saya menginjak usia tua, saya malu untuk menjadi MC Orkes Melayu. Karena saya sudah tidak layak tampil di panggung berjingkrak-jingkrak. Karena kan dituntut untuk energi ya. Memang harus dituntut. Jadi bisa dikatakan gini Pak Abram, waktu itu Pak Abram otodidak gitu ya, nggak ada yang mengarahkan. Jadi ketika profesi atau pekerjaan waktu itu sebagai dekor, kemudian sebagai ikut dalam kegiatan acara wedding itu atau kemantenan itu, melihat Pranoto Acara atau Pambiworonya, jadi akhirnya jadi apal. Oh seperti ini begitu ya. Itu awalnya ketika pertama kali terjun menjadi MC manten Jawa. Sampai sekarang sudah berapa event atau wedding yang Pak Brama kalau dihitung mungkin banyak ya, luar biasa. Kalau dihitung ya mungkin Driji nggak cukup untuk menghitung. Dan mohon maaf Mas Panji, kalau bukan seperti sekarang ya, situasi dan kondisi tidak seperti sekarang.
Kalau dulu zaman era saya, itu yang namanya MC Jawa, itu bisa dihitung dengan driji pun tidak sampai habis 5, tidak habis 10. Paling-paling satu Sidoarjo paling hanya 3, 4, sampai 5. Dulu nggak begitu banyak. Ya, mohon maaf itu. Sekarang dulu apa ya yang namanya Pambiworo, Pranoto Adijoro itu untuk manten kurang, istilahnya kurang payu. Wah itu ya kurang payu. Jadi ya yang dulu istilahnya kita sebagai MC awal dulu itu faktornya hanya dari sisi sosial, tidak komersial, faktor sosial. Tapi kalau sekarang yaitu alhamdulillah. Yeah. Alhamdulillah berkembang, dari para junior sudah banyak berkembang, itu kita sangat bangga karena apa? Mereka ikut melestarikan budaya Jawa. Cuma lah nanti kita bahas ini. Ya baik, jadi sudah ada regenerasi gitu ya Pak Brahma ya. Baik, selain Pak Brahma tadi di awal sempat saya singgung yang paling cantik di antara kita bertiga pakai hijab warna merah. Ini merah marun atau merah berani putih suci bendera itu ya? Marun dong. Merah marun ya, oke. Merah gelap. Ada Mbak Tari MC wanita. Iya Mas Panji. Kalau belajar tentang MC Jawa itu sebenarnya sudah lama, kira-kira 10 tahun yang lalu. Cuman untuk melangkah prakteknya langsung di lapangan itu ya masih antara berani nggak gitu. Akhirnya tahun 2016 kemarin masih baru saja itu kebetulan ada saudara sendiri waktu itu yang mantu terus minta tolong sama aku untuk menjadi Pranoto Adijoro waktu event anaknya yang pertama waktu itu, cewek, ponakan menikah dari suami, ponakan dari suami waktu itu minta tolong. Oke, sambil belajar. Jadi waktu itu benar-benar waktu itu sendiri atau duet? Sendiri luar langsung biasa. Sendiri. Jadi buku-buku yang dulu Stres nggak waktu itu? Tegang banget ya waktu. Jadi buku-buku yang dulu yang sempat aku pelajari tak buka lagi. Bagaimana urut-urutannya, yang pakem-pakem saja, yang inti-inti saja, walaupun ya dengan macam-macam ya rasa ya campur aduk, tapi alhamdulillah waktu itu berjalan dengan lancar, dengan khidmat, dan gak ada yang tahu aku masih belajar. Luar biasa itu karena mungkin di sisi lain meskipun belajar tapi prepare-nya sudah cukup lama, jadi kan ketika tampil itu nggak nervous, nggak keliru dan sebagainya gitu ya Mbak Tari. Alhamdulillah ya, keliru biasa lah, cuman ya nggak fatal. Ketika pertama kali jadi MC Manten Jawa itu apa sih yang dilakukan? Apakah memperbanyak kosakata bahasa kromo kita, atau waktu itu Mbak Tari otodidak atau belajar khusus pada sosok atau seorang, mungkin pada Pak Bram atau siapa mungkin? Sebenarnya banyak macam faktornya Mas ya. Kalau aku boleh sedikit saja, benar kata jenengan yang tadi memperbanyak kosakata bahasa Jawa, kekayaan bahasa Jawa, pengetahuan mulai dari kromo madya itu seperti apa, kromo inggil seperti apa, dan kromo yang biasanya untuk nyondro itu Pak apa namanya, lebih ke rodok-rodok Sansekerta gitu ya. Cuman basa Kawi, cuman untuk area Sidoarjo dan Surabaya kebetulan kalau terlalu ke Kawi kayaknya terlalu tinggi ya. Jadi saya kebanyakan memang pakai basa madya atau tengah-tengah. Jadi nggak antara, kalau pelajaran bahasa daerah yang pernah saya dapatkan itu kan Ngoko, Madya, Inggil. Kromo Inggil. Jadi ini masuk di level yang tengah-tengah itu ya, kromo Madya ya. Karena area kita kan Sidoarjo Surabaya ya. Jadi kalau masalah belajar nyantri atau kita berguru itu memang iya, saya dulu pernah ya ikut aja sih. Misalnya ada teman MC ya, ada teman MC termasuk ke Pak Pram dulu pernah ya Pak Pram ya. Saya ngikut aja, ngekor aja waktu itu. Terus ada teman-teman Surabaya juga, Mbak Tari kalau misalkan pengen belajar, ayo besok aku ada jadwal. Jadi saya ngikut aja.
ngikut bagaimana prosesinya, saya lihat, saya pantau bahasanya apa, saya serap di situ. Tapi itu dulu sekali, 10 tahun yang lalu. Iya. Tapi sekarang ini sudah mahir gitu ya, sudah Enggak juga. apa itu di luar kepala gitu lah Belajar istilahnya. terus mas ya. Iya. Kalau dalam prosesi nge-MC, mungkin Mbak Tari kan yang saya tahu juga tidak hanya nge-MC dipakai bahasa Jawa ya, banyak event-event yang lain beliau juga pernah atau pengalaman juga di sana. Sebenarnya untuk MC acara biasa dengan MC manten Jawa, kalau Mbak Tari melihat mana ini yang lebih berat atau istilahnya itu tantangannya lebih gede? Jelas MC Jawa. Jelas MC Jawa. Kalau MC nasional atau pakai bahasa Indonesia atau event-event di lapangan yang pakai bahasa Indonesia, itu kan kita improve-nya lebih gampang karena bahasa keseharian dan juga apa ya, Bahasa yang kita gunakan sehari-hari, Iya, omongan sehari-hari kan- sehari-hari kita gitu ya. iya bahasa itu. Sorry. Kalau bahasa Jawa itu kan kita harus tahu empan papannya. Kita lagi bicara di audiensnya seperti apa, kalangan mana, atau ada background beliau-beliau dari Solo mungkin audiensnya. Nah Iya, itu lebih berat lagi. betul. Iya, kalau kita salah omong dalam merangkai kalimat pakai bahasa Jawanya itu salah ya, kita harus siap-siap diguyu. Nah itu berat. Pernah pengalaman itu ya? Oh pernah dong, pernah. Iya. Tapi bijaksana sekali waktu itu beliaunya, saya lupa namanya. Ya. Akhirnya apa ya? Jadi Nggak ilmu sampai tersendiri. nggak sampai ngomong, salah itu, enggak ya. Jadi ngomongnya Iya. lebih santun, Iya, beliaunya bijaksana. Waktu itu saya salah omong ya, terus didekati. waktu itu acara selesai, acara ramah-tamah, makan-makan. Nah pas makan itu saya didekati, Mbak Tari itu Mbak Tari pas bilang ini kayaknya ada keliru deh, menurut kami itu keliru, yang bener ini. Nah itu luar biasa. Iya, Saya iya. sangat dan itu memang karakteristik orang Jawa tuh seperti itu, ngajeni. Iya, betul. Ngajeni. Kalau untuk MC itu durasinya berapa lama Mbak Tari? Kalau durasi itu relatif ya, karena gini, waktu MC Jawa itu prosesnya waktu temu manten, itu kalau misalnya dari Awal. awal mulai Temu manten. Mayang, Sawatan Gantal, terus Jawat Asto dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan tertib dan hikmat, terus Kurang lebih segitu ya. kayaknya kalau Surabaya Sidoarjo 20 menit sudah bar. Udah, yang kita maksud kalau proses itu kan satu rangkuman ya. Dari A sampai Z. Oh, dari awal sampai selesai. Itu 1 jam setengah. Kalau prosesi temu manten itu dari bedol kembar mayang sampai temanten putri mijil ya. Manten putra datang ya, lah itu baru panggih. Iya. Prosesi dari A sampai Z. Nah, ini betul-betul dari awal yang tadi ada bedol kembar mayang sebelum acara panggih. Nah kebetulan kalau saya pribadi itu kebanyakan walaupun ada bedol kembar mayang pernah, cuman hanya beberapa kali saja, tapi kebanyakan hampir 90% itu pria Sidoarjo sama Surabaya itu lebih memilih ya, karena karakter ya, kembali lagi karakter dari audiens atau dari penduduk atau warga Surabaya Sidoarjo pengen cekak saja, pengen praktis aja, wes langsung panggih, jadi langsung ketemu. Iya, jadi manten putra datang langsung pengen temu jeret, langsung prosesi temu. Ya. Jadi durasinya kalau versi cepat itu 20 menit. Ya. Kalau yang versi lengkap tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Bram kurang lebih durasinya 1,5 jaman lah gitu ya. Kalau full ya. Kalau full 1,5 jam. Bedol kembar mayang itu mengawali temanten putri mijil dan juga sudah duduk di singgasana, baru dilakukan dengan istilah bedol kembar mayang, memberikan kembar mayang yang putra yang putri kepada si peraga yang dituntun oleh cucu lah. Iya, baik. Ya, Pak Bram, juga tentang ini, apa untuk MC Jawa atau yang memakai bahasa Jawa itu apakah hanya
fokus terhadap manten atau ada acara-acara lain selain manten sehingga orang itu atau pranoto atau MC lah istilahnya ya, itu harus memakai bahasa Jawa. Oh gini Mas Bagi, kalau kita berbicara masalah acara yang berkaitan dengan masalah apa ya, kejawen apa Jawa ya, nah, itu seperti umpamanya saja midodareni, terus terdak siten. Midodareni itu berarti mungkin sebelum ya, pernikahan. Awal dari itu lamaran. Lamaran. Ya, terus midodareni dan lain sebagainya. Tingkepan juga barangkali, babaran pakai, atau kelahiran. Kalau memang itu tradisinya itu pakai bahasa Jawa, kita juga atau pakai bahasa Jawa. Mudun lemah, luar biasa. Ya, itu namanya tidak sinten. Oh, tidak sinten ya. Iya. Ternyata. Mitoni ya, mitoni itu bobot hamil 7 bulan. Betul. Itu kita juga sesuaikan, kita memakai bahasa Jawa. Betul. Jadi sahabat, ternyata peluangnya untuk menjadi MC atau istilah orang Jawa bilang itu pambiworo pranoto adiacoro, ternyata dia hanya pas momentum di saat manten, tapi ternyata banyak mulai dari awal pertama kali lamaran sampai akhirnya punya anak pun juga itu adalah peluang-peluang bagi mereka yang cuma satu yang belum ada. Apa itu? MC cerai. Iya, jangan sampai ya. Iya. MC Bekantan. Biar ya. Kalau MC Bekantan saya rasa di Sidoarjo banyak ya kasus di di kantor agama itu banyak sekali kasusnya. Iya. Kalau gini Pak Bram, kalau misalnya pandemi COVID-19 ini kita tahu kan efeknya luar biasa gitu ya. Kalau bercerita di tahun-tahun sebelumnya lah, itu biasanya 1 bulan berapa kali event yang dihandle? Kita tidak bisa memastikan ya. Rata-rata ya nun sewu karena istilahnya itu sudah banyak para junior adik kita penerus yang sudah muncul ya, dengan sendirinya kita istilahnya ojo gigi mongso ya, istilahnya ayo bagi-bagi rezeki. Jangan sampai ada yang kadang-kadang 1 hari sampai 4 kali itu MC mohon maaf ya, mohon maaf 1 hari sampai 4 kali acara manten itu terus piye cara dengan. Nah di sini ini juga perlu kita perhatikan ya, paling tidak itu dalam acara maksimal itu ya 1, 2 atau sampai 3 kali itu baru bisa. Biar fokus ke acaranya, konsentrasi dan sebagainya. Sampai 4 kali ya, terus MC ini piye? Berarti kalau Pak Bram saya estimasi sehari 2 kali, jadi 1 bulan 60 event. Yang jenengan itu kalau full, tapi ya enggak mungkin. Yang paling banyak itu ya harinya hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu itu dikali 4, 12 sudah ya. 12 dikali 1 harinya bisa 24, luar biasa. Nah, Pak Bram, di sisi lain saya juga pernah lihat antara MC manten Jawa itu ada yang duet, ada pambiworo pria, ada pambiworo wanita. Mungkin kita juga tahu Pak Bram pernah duet sama Mbak Tari. Nah, kalau di antara Anda belum tahu, mereka juga pernah kolaps begitu ya, kalau istilah sekarang. Ini ada foto-foto dan videonya ada nggak? Videonya nggak ada. Kalau pas kita ini ada foto-foto ketika beliau-beliau berdua ini sedang ada kegiatan yang sama. Tek. Ya, ini foto yang kok lihat. Bisa. Oke. Dan Pak Bram mengenai tarif ini atau istilahnya apa ya? Istilahnya apa Mbak Tari? Gini Mas, belum mengarah ke situ. Mengarah ke situ tadi penjenengan sudah sedikit menyinggung masalah kita duet, improve double mic ya. Double mic. Oh ya, belum dibahas itu. Itu dalam artian kata, kadang-kadang kita memang melihat sikot. Kalau memang sikotnya di gedung itu bisa enak. Artinya apa? Kita gini maksud saya, kita dalam nano manten itu bukan hanya dengan gending, tapi bisa kita
memberikan satu gambaran, ya tuntunan, tutur itu dengan lewat tembang. Jadi MC manten Jawa juga harus bisa Bukan nembang. harus, ya, bukan harus, tapi seyogianya bisa. Contoh, ya, nah, dalam satu acara umpamanya kacar kucur, ya, atau mungkin sungkeman, ya, dulang-dulangan itu bisa. Itu secara bergantian karena di situ terdiri dari nanti perempuan dan laki-laki. Ya. Jadi contoh gini, nun sewu, kalau pas kita kacar kucur, ya, memberikan laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya, itu kan ada yang memberi laki, ada yang menerima. Yang kasih beras itu yang ya. Nah, ya, ini kewajiban. Ini yang perempuan bagaimana sikap untuk menerima. Nah, jadi kewajiban sebagai laki-laki, bagaimana kewajiban sebagai istri. Contoh, kalau umpamanya pernah saya sama Jeng Tari itu gegarane wong akrami itu awal, ya. Setelah pada kacar kucur kita masuk pada itu kewajibane wajibe wong lanang kaki, ya, ngayom-ngayomi mring karwa nyukupi kebutuhane sandang pangan tuwin papan syarat serananing bebrayan. Nah, di situ itu kewajiban memberi, ya, masih banyak anunya. Dan yang putri dulu saya berikan pada ditari. Iya. Ya, itu. Iya, jadi itu tembang mocopat, Mas. Ya, tembang mocopat. Tembang mocopat pupuh Asmorondono. Nah, jadi dikombain waktu kita MC Jawa diisi dengan mocopat tadi. Iya, waktu dipasne karo kayak ini tadi ukurannya kan tentang kacar kucur. Pas kacar kucur mancur sur memberikan wajibe wong lanang kaki sur ngayomi kan lebih syahdu. Betul. Jadi ada semacam ada ngesnya. Betul, ada sisi pihak pria dan wanitanya begitu ya. Jadi kalau wanitanya kita berikan kepada yang perempuan. Betul, MC manten Jawa. Bisa menyampaikan tumrape wong wadon ini lah Geminas titi prasojo. Ayo terus najeng. Apa namanya? Ngerpek dulu. memang sengaja kita membuat ngarang sendiri. Belum ada itu yang kita karang. Reptane atau ciptaannya Pak Brahma. Luar biasa. Iya. Jadi istilahnya kalau duet itu tidak hanya sebatas ngomong, tapi juga di saat event wedding itu juga mereka nembang juga begitu ya. Jadi mungkin jadi mungkin di antara sahabat Suara Sidoarjo, karena barangkali nanti ketika aktivitas wedding ini sudah atau pernikahan manten sudah longgar dan ingin istilahnya itu mengadakan secara adat Jawa, hubungi beliau berdua paket lengkap ya. Jadi biar pas. Ada dari sisi mewakili mempelai pria dan satu mewakili mempelai wanita. Jadi seperti itu. Ini juga Mas Panji, waktu sungkeman pun juga antara bapak ibu dengan anak juga berdialog tapi lewat tembang. Mereka sungkem, kita double MC ini nembang. Punya porsi masing-masing. Ya. Ketika yang sungkem itu anaknya sungkem, yang cowok matur ke bapak ibu yang bagaimana nanti bapak ibu menjawab dengan tembang juga. Jadi lebih enak kalau paket lengkap lah istilahnya itu ya. Jadi bukan hanya lewat gending, justru kalau pas nembang gending iringan gending break. Ya, break baru kita nembang. Pas sungkem itu ya begitu melangut malah suasana berbeda. Ya. Ya, kenapa juga gendingnya itu dimatikan? Karena biar tidak rancu. Ya. Notasi tembang yang kita pakai dengan notasi irama gendingnya biar tidak rancu. Iya. Oke, baik. Kalau omong-omong, kalau untuk menghadirkan
MC mantan Jawa kondang ini Kayaknya Japri aja rate-nya kali berapa ya? Japri aja kali Mungkin ya. Japri saja ya di nomor ini ya. Iya, di nomor ini ya, Japri aja. Dan untuk area Sidoarjo, saya rasa itu akan lebih fleksibel ya, Pak ya. Lebih fleksibel. Hanya saja memang adalah apa isinya Hitung-hitungannya. rate-nya. Iya dong. Iya, karena antara Iya. single dan double nanti gitu ya. Heeh. Tapi ya kalau soal harga mungkin seperti yang disampaikan oleh Mbak Tari, Pak Bram, nanti bisa diskusi lah soal itu ya. Mungkin kalau menghubung gampang, datang saja ke radio Suara Sidoarjo ya. Oh iya. Ya. Ada manajernya. Ya, enak. Datang aja ke radio Suara Sidoarjo, pasti ketemu. Iya. Ya. Dan Baik. juga mungkin untuk shooting-shooting juga lewat radio Sidoarjo kan bisa tuh. Iya dong. Iya. Iya, jadi bagi-bagi roto gitu. Baik, terkait dengan MC Manten atau Pranoto Adichoro, Pambiworo, ini perannya seperti disampaikan oleh Pak Bram tadi juga sebagai orang atau sosok yang punya andil peran penting untuk mensukseskan sebuah kegiatan Ya. atau event gitu ya. Baik, terakhir karena waktu kita juga terbatas, barangkali ada pesan untuk masyarakat. Sebentar, sebelum masuk itu, oke kan? Oke. Terkait dengan pandemi COVID-19 ini, event wedding memang jarang gitu ya Pak Bram, Mbak Tari. Ya, gini Pak Mas Pandi, ya. Masalah rezeki itu sudah ada yang ngatur sendiri. Kita kalau mengejar rezeki sama juga mengejar bayang-bayang kita sendiri. Semakin bayang-bayang itu kita kejar, semakin bayang-bayang itu akan menjauh. Tapi kalau kita diam dengan istilahnya memohon kepada Allah, istilah bayang-bayang itu akan berhenti dan akan mendekat kita. Ya, tentunya kita semua berharap ya bahwasanya kondisi ini cepat berakhir dan nantinya semakin membuat ekonomi kita semakin bergerak lebih baik lagi gitu ya. Ya banyak sih kalau misalkan saya sedikit ya pokoknya kalau bicara tentang pandemi Ya. benar-benar luar biasa Ya, ya. memukul Ya. Kalau kita mau bicara ya Iya. jangan. oh my god iya Tanpa jadi Anda bisa lihat ekspresinya Mbak Tari seperti apa gitu ya. luar Ya, biasa betul-betul. jadi teman-teman MC yang lain yang mungkin kalau ada side job lain ya selain MC mungkin beliaunya ada kerjaan lain mungkin masih terbantukan. Nah Ya. kalau hidupnya mungkin menggantungkan hanya MC ini yang luar biasa. Iya, betul. Akhirnya langsung Kolaps jelas gitu setelah ya, kolaps ya. iya betul. Betul-betul kolaps. Ada yang langsung alih profesi menjadi ada teman-teman jual panci, ada teman-teman ojek online, Iya, iya. Ada yang cari rombengan. Enggak sampai jual Iya. jamu. Iya. Iya, dan ini sebenarnya sih semua lini, teman-teman perias juga. Terus ada teman-teman cucuk lampah. Baik. Semuanya. Iya. Teman-teman fotografer Pengaruhnya kasihan. banyak. Iya. Teman fotografer ada Loh, makanya. kameranya digadaikan, Hmm. ada. Sampai Ada kemarin kan sampai seperti ada itu. yang namanya unjuk rasa atau demo itu Iya. dari para Pekerja, pegiat seni, seniman, pekerja pegiat seni, hanya kita meminta kelonggaran. kelonggaran. Pelonggaran. Karena apa? Mungkin kebijakan-kebijakan yang lain misalnya kayak mall, kenapa dilonggarin? Ya, Sementara Sementara wedding semakin weddingnya berketat dan sudah bahkan hancur maaf semua. banyak yang ini isu-isu yang nggak tahu ya kebenaran yang realitanya seperti apa. Ada yang justru harus ada uang Ya. untuk membuat acara pengajian aja harus. Hmm. Nah kayak seperti itu yang Iya. bikin kita Banyak agak-agak faktor pengaruhnya. baik. Faktor Apapun pengaruhnya. itu, kita berharap sih mudah-mudahan kondisi ini cepat berakhir dan Amin. seperti yang saya sampaikan tadi, ekonomi bisa kembali bergairah begitu ya. Amin. Baik, terakhir ada yang mau disampaikan kepada semuanya masyarakat Sidoarjo dan juga penonton YouTube channel Suara Sidoarjo channel ini dari Mbak Tari. Kalau kita Sebentar, dari Pak Bram. Kalau kita harapan kita yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat Sidoarjo khususnya, ya,
Yang pertama kali kita mengharapkan agar yang namanya Jeng Corona itu cepat pergi dari Indonesia. Jeng Corona ini. Kalau dia sudah pergi, insya Allah kita akan kembali merangkak. Dan juga masalah intern per MC-an, ya kita harapkan monggo kepada kelayak atau kepada penduduk Sidoarjo, kalau memang ingin istilahnya tuh punya gawe, punya hajat yang pakai tradisi Jawa, monggo betul-betul sesuaikan dengan keinginan. Betul. Yeah. Nomornya jangan lupa ya, ini muncul di bawah ini. Nomornya Pak Bram. Oke. Yang artinya gini, jangan hanya, mohon maaf ya, gawe cucuk lampah, Gatot Kaca, gawe kaos kaki, gawe sepatu, lah mohon maaf nih. Ayo juga kita jaga etika. Ya. Jadi sekalian total lah ya. Ya, forum uniform. Iya, enggak setengah-setengah. Ya mungkin Jentari yang masalah di bidang bisa menambahkan. Ya. Kalau bagi saya, karena apapun juga aku MC wis kayak putih. Berarti saya sudah 35 tahun berkecimpung. Iya betul. Tuwek-tuwek eklopo, tambah tuwek akeh santen nih. Nek dadi akeh hampase. Monggo Mbak Tari. Monggo Tari mungkin bisa menambah untuk saat ini. Iya, kalau untuk teman-teman seprofesi, mungkin Pak Geblok ini menjadi pelajaran kita semua ya untuk hidup lebih bisa untuk bersyukur dan mungkin memperkaya untuk berkreasi, berkarya dalam hal lain selain MC. Terus untuk teman-teman lain yang mungkin ingin belajar tentang MC Jawa terutama. Nah, ini sebenarnya gampang sekali ya Pak Bram ya. Ada Pak Bram, ada Radio Susi yang siap untuk menjadi wadah ya. Ada Jeng Tari juga, ada Mbak Tari juga. Iya. Lewat Radio Susi bisa. Ya, kapan-kapan kita bisa dong. Boleh, ada short course atau pelatihan atau apa gitu ya. Gitu. Jadi kita sangat terbuka sekali. Kita nanti iya betul. Pak Bram gurunya, Mbak Tari gurunya, saya kantin atau TU. Sekolah kali ya. Iya. Dan juga masalah profesi MC itu pun juga memang tidak bisa diharapkan menjadi mata pencaharian, tapi cukup menjadi passion kita. Yes, passion, kata ngomong passion. Apa sih? Ya, Inggris passion. Tapi beneran Mas. Saya kebetulan jenengan tadi bilang ya, ada nari, ada nyanyi, ada MC juga. Tapi MC itu soul-nya beda. Nyanyi soul-nya beda, nari juga soul-nya beda. Masing-masing. Tapi MC, terutama MC ini karakter gue banget. Nggak tahu ya. Jadi sebelum MC kebetulan saya nyanyi ada ya kadang ikut elektron, kadang orkes, kadang sinden. Cuman ya masing-masing ada nyawanya sendiri, rasanya beda. Tapi MC kurang tahu ya, kok di hati banget. Iya, memang itu ada nyawanya. Iya, di hati banget MC. Karena sebagai MC itu tidak bisa sembarangan. Betul. Tidak harus ada pakem-pakem aturan-aturan yang harus diikuti. Bukan hanya sekedar kita bicara, tapi dalam bicara kita toto. Nggak bisa kita hanya sekedar ngucap. Iso ngucap gak ngerti artinya gitu. Nah, ya, itu menjadi sebuah bukan menakut-nakuti sih, tapi memang konsep atau ketika kita melakukan sebagai pambiworo atau pembawa acara di MC Manten Jawa itu memang nggak bisa keluar dari pakem, harus sesuai dengan pakem karena memang sudah ini adalah merupakan kegiatan atau aktivitas yang sangat sakral begitu ya. Bahasa itu pengantin. Bisa improve, tapi jangan menyimpang. Sebenarnya sih kalau jenengan masalah pakem itu tadi ada tempatnya sih. Iya, ada tempatnya. Misalnya pas temu ya, pakem betul di situ tempatnya. Tapi kalau temu manten sudah selesai, terus ganti acara pembagi harjo atau sambutan-sambutan itu baru cara penyampaiannya nggak terlalu pakem banget. Bisa improve ya. Bisa
bisa bahasa Indonesia Kalau bahkan. sakral, kalau yang sakralnya itu tadi Jeng, ya. Seperti itu. Ada Baik. tempatnya sendiri kok. Iya. Baik, itu sahabat, tadi kita sudah berbincang banyak dengan MC Manten Jawa yang sudah kondang. Mungkin tidak hanya di level Sidoarjo, tapi juga di luar kota, bahkan ke kota-kota lain, Surabaya, Gresik, dan sebagainya. Ada Pak Brahma Iswara, kalau dengan mungkin ketika nanti ada aktivitas yang membutuhkan, bisa hubungi beliau. Kemudian ditemani juga Mbak Tari Ramadhani, yang boleh dikatakan sebagai sosok yang multi-talented, bukan multi-talentan ya. Ya, ini boleh dikatakan penerus generasi saya. Betul. Jadi Semoga tidak hanya sebagai MC Manten Jawa, juga bisa nyanyi, bisa nari, pokoknya ini macam-macam lah ya. Nanti untuk itu juga menyesuaikan dengan event yang Anda kegiatan gitu ya. bisa nari, bisa apa itu Mas? Tuntutan kantong. Iya. Karena istilahnya itu apa itu, perut lapar itu membuat kita harus lebih kreatif gitu ya. Baik, terima kasih sahabat untuk bincang-bincang. Terima kasih sahabat di Bincang Sidoarjo. Kali ini tadi sudah bersama dengan beliau-beliau yang sudah punya nama dalam MC Manten Jawa. Kita berpisah dan kita ketemu lagi di episode pendatang, tentunya dengan tema dan narasumber yang berbeda. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum. Dadah.